Jehovah Rafa. Apa itu Jehovah Rafa? Jehovah Rafa adalah Tuhan menyembuhkan. Jumbai Juba. Saya sudah pernah menceritakan bagaimana Abu dulu selalu suka datang di rumahnya Bapak Ebin membaca buku, asal ku sentuh saja jumbai jubahnya aku akan sembuh. Entah kenapa itu sangat terkesan bagi saya. Berkali-kali datang dan ingin selalu membaca buku itu, tapi dia hanya bisa dilihat dari luar karena dalam kaca waktu itu. Jumbai jubah itu lambang otoritas, lambang kekuasaan. Kira-kira ujungnya itu kalau kita baca dalam perjanjian lama dibuat dengan sangat istimewa. Itu kita bisa melihat bagaimana jumbai jubah itu adalah lambang kedudukan atau lambang otoritas. Daud pernah berkata bahwa aku telah memotong jumbai-jumbai Saul, artinya memutuskan kekuasaannya. Itu pertama. Yang kedua, jumbai-jumbai juga itu bisa berbicara tentang perlindungan atau bicara tentang pembelaan. Kita bisa membaca Rut pasal 3, bagaimana Rut dan Naomi menceritakan bagaimana Naomi membela Rut. Di sisi yang lain juga jumbai itu menggambarkan kenapa ujung jubah saja, ujung bajunya saya sentuh sudah sembuh. Sebenarnya hendak menggambarkan kepada kita tidak butuh banyak, hanya butuh sedikit saja. Apa itu? Iman. Tidak harus seluruhnya disentuh, tetapi satu hal saja. Jama jumbai jubahnya, maka itu pekerjaan iman. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Jehovah Jireh itu digambarkan dalam bentuk yang luas. Sembuh itu tidak hanya bicara tentang sembuh secara fisik, sembuh dari panu tidak, tapi sembuh dari trauma karena panu atau penyakit-penyakit yang lain. Itu yang disebut sembuh. Suatu hari Bunda Teresia menemukan seorang yang sudah hampir mati di jalan. Seluruh tubuhnya rusak, dan kemudian Bunda Teresia membawanya pergi ke asramanya, mengurusnya, meletakkan dia dan memberi dia makanan seperti layaknya manusia. Tetapi rupanya sakitnya sangat parah sehingga orang ini kritis dan sepertinya tidak ada harapan untuk hidup. Lalu kemudian ada orang yang bertanya kepadanya, bagaimana kau rasa sekarang? Dia bilang begini, saya memang akan mati dan saya tahu itu pasti. Tapi kenapa sebelum saya mati ini saya begitu bahagia? Karena saya tahu saya akan mati. Tapi kali ini saya bahagia dan saya sudah siap mati. Apa yang membuat Anda kemudian bahagia? Hari ini kalau saya mati, saya akan mati seperti manusia. Kemarin saya tahu juga saya akan mati. Tapi kalau saya mati kemarin, maka saya akan mati seperti anjing di pinggir jalan, dan entah apa yang akan terjadi. Hari ini aku ditidurkan di tempat yang layak untukku sebagai seorang manusia. Aku tidak tidur lagi di jalan, tapi aku di kasur yang punya spray. Dan saya tahu bahwa kalau aku mati hari ini, maka aku akan mati sebagai manusia. Itu yang membuat aku siap dan bangga untuk mati sekarang. Itu yang disebut sembuh. Sembuh itu bukan bahwa secara fisik saja kemudian kita ini tidak lagi sakit dan menderita diabetes, atau tekanan gula darah, atau penyakit-penyakit lain, hipertensi dan penyakit-penyakit lain. Itu bisa masih melekat pada diri kita, tapi sembuh yang digambarkan di sini adalah sembuh secara mental. Ada banyak orang yang kita lihat berjalan dalam kondisi yang sehat, tapi mentalnya sedang tertekan, batinnya. Dia tidak menemukan lagi keluarga yang kepadanya akan ditempati untuk menceritakan isi hatinya yang sedang berduka. Dia harus pergi mencari entah di mana. Dia mencoba ke pantai,
Di pantai tidak ditemukan. Dia mencoba ke gunung dan berbagai tempat dia datangi untuk mencari itu. Sentuh jumbai jubahnya, maka engkau akan sembuh. Jangan cari kemana-mana. Kemarin dalam cerita minggu lalu dia masih merasakan bahwa ada perempuan yang sedang menyentuh jubahnya. Hari ini dalam cerita kita kali ini, kesembuhan itu berlaku secara gratis. Dia tidak lagi berkata siapa tadi yang sentuh. Tidak lagi. Dia datang kemana saja dan mengizinkan orang untuk mendapatkan kesembuhan. Tinggal persoalannya bagaimana Anda sembuh. Tergantung apakah Anda ikut berusaha untuk hadir ke sana dan mencoba menyentuh jubahnya. Ada banyak orang dan mungkin ada di antara kita sedang mencari kesembuhan itu. Kita berpikir bahwa kesembuhan yang kita temukan itu adalah kesembuhan secara fisik saja. Mari. Telah berkali-kali engkau sembuh. Dan tidak ada orang yang sakit dan tidak pernah sembuh. Kita semua sudah pernah mengalami proses itu. Tapi apa yang sampai hari ini belum sembuh? Kebencian dalam dirimu. Sudah 10 tahun yang lalu kita bermasalah, hari ini engkau masih membenciku. 10 tahun yang lalu kita bermasalah, hari ini aku masih membencimu. Itulah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Dan itu hanya bisa disembuhkan kalau saudara menyentuh jubah Tuhan. Tuhan tahu kita semua berdosa. Tapi ketika dia tahu bahwa kita berdosa, apa yang Tuhan lakukan? Dia pergi ke kayu salib. Dia tidak berkata aku akan menghukum engkau dan mendatangkan air bah atas seluruh dosamu supaya semua menjadi baik. Tidak. Dia berkata, aku akan ke kayu salib dan saya akan menebus seluruh dosa dan pelanggaranmu. Pembalasan terhebat yang dilakukan Tuhan adalah pengampunan. Ini yang paling sulit dalam hidup kita. Kita sudah menyentuh jubah Yesus. Kita sembuh, tapi kita belum mampu menyembuhkan orang lain. Kesembuhan itu hanya milik pribadi kita saja. Kita belum bisa menyembuhkan orang lain. Kita belum bisa mampu berkata kepada orang lain di sini, aku bisa membantu engkau keluar dari masalahmu. Aku tahu bahwa akulah orang tepat di mana engkau boleh curhat. Malah sebaliknya, kita yang sudah sembuh ini membuat orang lain yang sedang luka dan sedang sakit hidup dalam digerogoti. Sekiranya firman Tuhan hari ini mengajak saya dan saudara untuk menjadi penyembuh. Beberapa hari di Tanjung, beberapa minggu yang lalu di Tanjung, saya berkhutbah dan saya katakan ada banyak masalah yang dihadapi oleh jemaat di sini. Tapi saya mau katakan hari ini kepada jemaat sekalian, berhenti mengambil tindakan kekerasan. Belajarlah menjadi penyembuh. Kalau anak-anakmu datang dalam keadaan yang mabuk, bukakan pintu dan berkata, masuk anakku. Aku tahu malam ini kau sedang mabuk. Dan saya tahu sudah berkali-kali engkau melakukan hal yang sama. Tapi mari masuk. Ini rumahmu. Masuklah. Peluk dia dan berkata, engkau harapan kami. Engkau yang kami inginkan dan kami percaya kelak akan menjadikan keluarga kita ini menjadi keluarga yang dihormati dan dihargai orang. Peluk dan dudukkan dia lalu berkata, kau andalan kami. Saya tahu bahwa hari ini engkau masih berlaku seperti anak-anak yang belum dewasa. Tapi kami tetap menggantungkan harapan di pundakmu. Satu hari nanti, aku tahu sebagai bapakmu. Kami tahu sebagai ibumu bahwa engkaulah. Kemana kami akan pergi? Berubahlah anakku. Supaya harapan kami ini tidak menjadi harapan yang hampa. Jangan katakan keluar. Jangan masuk di rumah ini. Kalau engkau tidak berubah, pergi. Pasti itu tindakan yang tidak bijaksana. Mari kita berubah. Semua yang ada di rumah ini dan seluruh kepunyaan Papa adalah kepunyaanmu juga. Hari ini aku memberi tanggung jawab kepadamu. Walaupun kondisimu tidak seperti yang dibayangkan orang lain dan kami, tetapi harapan ini kami gantungkan kepadamu. Anda mendengar berita baru-baru ini dari Majene. Ada banyak anak-anak kita yang sedang kuliah di Majene.
Dan ternyata bahwa berhati-hatilah, jangan sampai harapan yang diletakkan orang tuamu di pundakmu engkau hancurkan hanya dengan persoalan sepele, persoalan muda-mudi. Kita tidak pernah melarang saudara-saudara untuk pacaran sebagai orang tua, tapi pacaranlah seperti orang Kristen yang takut akan Tuhan. Bangunlah hubungan yang baik. Untuk itu juga bagi gadis-gadis, jangan jual dirimu. Pergi sekolah jangan terlalu rawat, jangan terlalu cantik lah. Terlalu pintar baik, tapi terlalu cantik itu tidak baik. Sehingga harus mengorbankan banyak untuk biaya kecantikan selama kuliah di Majene atau di Makassar. Sudah pasti salah itu. Kalau sudah besar biaya kecantikanmu daripada biaya kuliahmu, toh nyata-nyata KIP, lebih tinggi biaya sekolahnya daripada yang tidak KIP. Ya, itu sembuhlah, toh, bahwa Tuhan akan mempertemukan kamu bukan karena kecantikanmu dengan laki-laki yang pantas, bukan karena kecantikanmu. Hitam-hitam kulit perempuan dari Nosu, tapi bisa dipertemukan dengan ia tidak bicara pada satu orang. Kalian semua bahwa ya tidak apa-apalah. Maksud saya bahwa berdoalah bahwa kelak nanti engkau akan bertemu dengan orang yang bukan karena engkau cantik maka dia menyukaimu. Saya ulangi, berdoalah bahwa kelak nanti engkau akan berjumpa dengan laki-laki yang bukan karena kau cantik maka dia menyukaimu, Nella, tapi karena dia menganggapmu sebagai pribadi yang baik. Demikian juga dengan laki-laki. Berdoalah bahwa kelak nanti kau akan bertemu dengan perempuan yang bukan karena engkau ganteng, tapi kenapa pilihannya jatuh kepadamu? Kau biar kemana-mana tetap tidak ganteng. Tapi kenapa perempuan akan jatuh pilihannya kepadamu? Karena engkau adalah laki-laki yang baik. Itu yang disebut dengan sembuh. Mereka yang masih berusaha untuk menggait lawan jenisnya karena kegantengannya dan kecantikannya belum sembuh. Kalau pergi kuliah, ya tunjukkan bahwa engkau kuliah dan kepintaranmu lah yang akan menjadi tujuan utama kuliah. Bukan karena di kampus rambutmu lebih indah dari seluruh warga di kampus itu, atau bibirmu lebih merah, gagalmu itu. Sembuh. Yang disebut sembuh adalah intinya psikologismu, engkau sembuh secara batin, hubunganmu dengan Tuhan baik. Tuhan menyembuhkanmu, apapun masalahmu, engkau pasti sembuh. Sembuh yang kita rindukan itu adalah sembuh secara iman. Mental ini baik, mental ini bagus. Seluruh hal kita selalu berpikir positif tentang banyak hal. Jangan suka curiga bahwa dia sengaja memang merencanakan memang. Kalaupun itu sedang direncanakan, katakan pasti dia tidak sengaja. Kenapa? Supaya kita mudah mengampuninya. Sulit sekali mengampuni jikalau engkau terus merasa curiga terhadap orang lain. Apa yang membuat seseorang sembuh? Pengampunan, forgiveness. Tapi Pak Pendeta, susah sekali saya mengampuni karena dia terlalu jahat, sangat jahat. Tidak bisa. Tidak tahu kenapa tidak bisa. Hari itu juga saudara menjadi sama jahatnya dengan orang yang sedang berlaku jahat padamu. Kalau engkau tidak bisa mengampuni, maka kejahatanmu sama dengan dia yang sedang berbuat jahat kepadamu. Apa keuntungannya kalau engkau mengampuni? Keuntungan kalau engkau mengampuni bahwa dia tidak akan pernah mengganggu lagi hidupmu. Tapi bayangkan kalau engkau tidak ampuni karena sebuah kesalahan yang saya lakukan kepadamu, maka setiap ada saya, setiap itu juga sukacitamu akan hilang. Setiap ada saya, baik itu dalam ruangan gereja, di pesta,
di lapangan, di pasar. Kalau saya muncul di pasar dan Anda tidak suka saya, maka Anda akan memilih jalan lain di pasar itu. Pasar itu milik kita bersama. Tapi kenapa harus Anda mengambil jalan lain? Ternyata pasar itu milik saya. Buktinya, kalau saya ada di pasar, Anda akan mengambil jalan yang lain. Betapa ruginya Anda kalau Anda tidak mampu mengampuni. Tapi kalau Anda mengampuninya, kita boleh bertemu. Semua sudah selesai. Saya sudah mengampunimu. Dan keuntungannya bukan untuk kamu. Keuntungannya adalah untuk saya yang sudah mengampunimu. Itu yang disebut dengan sembuh. Sembuh adalah mampu mengampuni. Sembuh adalah mampu mengampuni. Dan bagaimana bisa mengampuni? Jehovah Rafa telah datang dan kita semua sudah sembuh. Jangan ada kebencian, jangan ada dendam. Kalau masih ada itu, kamu belum sembuh. Kalau kamu belum sembuh, hari ini sentuh jumbai jubahnya dan pulang dari gereja ini. Katakan pada dirimu, aku sudah sembuh. Tadi aku menyentuh jubahnya. Kalau masih berat, paksa. Iman yang ada padamu, sekecil apapun itu. Tapi kalau engkau sudah berkata, aku sudah menyentuh jubahnya, maka pulanglah nanti dan lakukanlah pengampunan untuk semua.